Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat yang sedang nonton video ini. Perkenalkan, saya Diandra Dara Cynthia, mahasiswa profesi dietitian dari Poltekkes Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang balita. Oke, yang pertama, pasti ibu-ibu sudah tidak asing dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Tapi ibu-ibu tahu nggak sih kalau sebenarnya istilah itu sudah tidak digunakan lagi loh. Sekarang istilah tersebut digantikan dengan 4 pilar gizi seimbang. Nah, apa aja sih 4 pilar gizi seimbang itu? Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan, karena sesungguhnya tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Satu-satunya jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi hanyalah ASI. Itulah mengapa bayi usia 0-6 bulan sebaiknya diberikan ASI eksklusif ya. Lalu yang kedua, yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, ini juga penting banget nih ibu-ibu. Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan kita jadi gampang buat terkena penyakit infeksi dan nanti asupan zat gizi yang masuk dalam tubuh kita jadi sedikit. Lalu yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini merupakan segala macam kegiatan tubuh seperti berjalan, naik turun tangga, dan masih banyak lagi. Termasuk olahraga adalah aktivitas fisik yang dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan masukan zat gizi dalam tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah memantau berat badan secara teratur. Bagi bayi dan balita, pemantauan berat badan dan tinggi badan bisa menggunakan KMS. Namun bagi orang dewasa, kita bisa menghitung indeks massa tubuh kita secara mandiri. Selanjutnya, apa sih gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan? Seperti yang tadi saya sudah katakan, bayi usia 0-6 bulan cukup hanya mendapatkan makanan dari ASI saja. Mengapa? Karena ASI sudah mengandung semua zat gizi yang bayi butuhkan. Lalu ada 2 poin mengenai pesan gizi seimbang untuk bayi, yaitu yang pertama, melakukan inisiasi menyusu dini dan berikan ASI eksklusif sampai berumur 6 bulan. Lalu bagaimana dengan gizi seimbang bayi usia 6-24 bulan? Jadi pada bayi usia 6-24 bulan, kebutuhan gizi bayi semakin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi dari ASI saja. Pengenalan makanan yang beraneka ragam pada periode ini menjadi sangat penting. Secara bertahap, variasi makanan semakin ditingkatkan baik dari sayuran, buah, lauk pauk, protein hewani, protein nabati, serta sumber energi. Dan juga ada pesan gizi seimbang untuk bayi usia 6-24 bulan, yaitu yang pertama, lanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun, dan juga berikan MPASI mulai dari usia 6 bulan. Nah, lalu bagaimana dengan tahapan pemberian MPASI untuk bayi? Jadi, pada usia 6-9 bulan, makanan bayi yaitu berbentuk makanan lumat dengan frekuensi 2-3 kali makan per hari dan jumlah porsinya yaitu dimulai dari 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan. Lalu, pada usia 9-12 bulan, tekstur makanan bayi meningkat menjadi makanan lembek dengan frekuensi makan 3-4 kali per hari dengan porsi sebanyak setengah mangkok ukuran 250 ml per 1 kali makan. Setelah berumur 12 bulan ke atas, bentuk makanan bayi meningkat dan sudah menjadi makanan keluarga biasa dengan frekuensi 3-4 kali sehari dan porsinya sebanyak 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Kemudian, apa sih ciri-ciri MPASI yang baik? Jadi, ciri MPASI yang baik yang pertama adalah padat energi, yaitu mengandung protein dan zat gizi mikro seperti Fe, zinc, kalsium, dan lain-lain. Yang kedua, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula dan garam tambahan, penyedap rasa, pewarna, dan penyawat makanan. Mudah ditelan dan disukai anak, lalu yang terakhir, upayakan penggunaan bahan pangan lokal supaya harga lebih terjangkau. Lalu bagaimana dengan gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun? Jadi kebutuhan zat gizi anak pada usia 2-5 tahun semakin meningkat karena masih berada pada proses pertumbuhan yang cepat dan aktivitasnya semakin meningkat. Selain itu, anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai termasuk jajanan makanan. Adapun pesan gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun, yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga. Yang kedua, perbanyak mengonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu. Yang ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, batasi mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Yang kelima, minumlah air putih sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Itulah tadi penjelasan saya mengenai gizi seimbang balita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.